Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Ibu Rohayati. Ibu salah satu guru produktif di jurusan OTKP. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama di mata pelajaran administrasi umum. Materi pembelajarannya tentang memahami administrasi. Apakah di kelas sebelumnya kalian pernah belajar tentang administrasi? Sedikit singkat, Ibu akan membahas tentang administrasi. Administrasi adalah proses pelaksanaan kegiatan tata usaha. Untuk lebih jelasnya lagi tentang materi memahami administrasi, silahkan kalian lihat tayangan berikut ini. Kali ini kita akan membahas materi tentang memahami administrasi. Materi memahami administrasi terdiri dari pengertian administrasi, unsur administrasi, karakteristik administrasi, fungsi administrasi, dan jenis-jenis administrasi. Unsur-unsur administrasi terdiri dari pengorganisasian. Pengorganisasian adalah rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, manajemen. Manajemen adalah rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Tata hubungan. Tata hubungan adalah rangkaian perbuatan menyampaikan warta dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerjasama. Kepegawaian. Kepegawaian adalah rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus para tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang kelima, keuangan. Keuangan adalah rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Kemudian perbekalan. Perbekalan adalah rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara, sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerjasama. Kemudian tata usaha. Tata usaha adalah rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang terakhir, perwakilan. Perwakilan merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Selanjutnya adalah karakteristik administrasi. Karakteristik administrasi terdiri dari adanya sekelompok orang, adanya kerjasama, adanya proses atau usaha yang berkesinambungan, adanya pembagian tugas. Adanya sekelompok orang. Mengapa administrasi memerlukan sekelompok orang untuk melaksanakannya? Bukankah kita dapat melakukan pekerjaan sendiri? Misalnya, membuat surat. Kegiatan tersebut tentunya dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat. Namun, benarkah kegiatan tersebut dapat selesai tanpa membutuhkan keberadaan orang lain? Mari kita cermati kembali. Kegiatan membuat surat merupakan salah satu pekerjaan kantor. Namun, surat hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal terpenting adalah tujuan dari pembuatan surat tersebut. Tentunya surat tersebut tidak dibuat dan ditunjukkan untuk diri sendiri, tetapi
sebagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Artinya, kita memerlukan peran pihak orang lain untuk menjalankan administrasi terkait persuratan tersebut. Kemudian adanya kerjasama. Kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih dari satu orang yang menimbulkan yang tidak akan terjadi jika dilakukan seorang diri. Jadi, kegiatan administrasi dapat terjadi jika ada dua orang atau lebih saling bekerja sama. Contohnya, dapat dilihat pada sekelompok orang yang bermain sepak bola. Tujuan utamanya bermain sepak bola adalah mencetak gol. Tanpa adanya gol, maka sebuah tim tidak akan bisa menang. Oleh karena itu, sekelompok orang dalam tim sepak bola tersebut saling bekerja sama satu sama lain untuk mencetak gol. Tanpa adanya kerjasama, mustahil gol akan tercipta. Dalam melakukan pekerjaan kantor pun demikian, diperlukan sebuah kerjasama. Jika salah satu pihak tidak mau bekerja sama, tujuan yang diharapkan tidak tercapai. Contohnya, jika tidak terjalin kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahan di kantor, pekerjaan tidak akan selesai dengan baik. Pimpinan akan marah karena pekerjaan bawahan yang dianggap tidak memuaskan, sedangkan bawahan akan ikut kesal karena dimarahi oleh pimpinan. Jadi hal yang terjadi bukanlah kerjasama melainkan bertentangan. Karakter administrasi meliputi yang pertama adanya sekelompok orang. Mengapa administrasi memerlukan sekelompok orang untuk melaksanakannya? Bukankah kita dapat melakukan pekerjaan sendiri? Misalnya, membuat sebuah surat. Kegiatan tersebut tentunya dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat. Namun, benarkah kegiatan tersebut dapat selesai tanpa membutuhkan keberadaan orang lain? Mari kita cermati kembali. Kegiatan membuat surat merupakan salah satu pekerjaan kantor. Namun, surat hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal terpenting adalah tujuan dari pembuatan surat tersebut. Tentunya, surat tersebut tidak dibuat dan ditunjukkan untuk diri sendiri, tetapi sebagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Artinya, kita memerlukan peran pihak orang lain untuk menjalankan administrasi terkait persuratan tersebut. Kemudian, adanya kerjasama. Kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih dari satu orang. Contoh kerjasama dapat dilihat pada sekelompok orang yang bermain bola. Tujuan utama bermain sepak bola adalah mencetak gol. Tanpa adanya gol, maka sebuah tim tidak akan bisa menang. Oleh karena itu, sekelompok orang dalam tim sepak bola tersebut saling bekerja sama satu sama lain untuk mencetak gol. Tanpa adanya kerjasama, mustahil gol akan tercipta. Dalam melakukan pekerjaan kantor pun demikian, diperlukan sebuah kerjasama. Jika salah satu pihak tidak mau bekerja sama, tujuan yang diharapkan tidak tercapai. Contohnya, jika tidak terjalin kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahan di kantor, pekerjaan tidak akan selesai dengan baik. Pimpinan akan marah karena pekerjaan bawahan yang dianggap tidak memuaskan, sedangkan bawahan ikut kesal karena dimarahi oleh pimpinan. Jadi, hal yang terjadi bukanlah kerjasama melainkan pertentangan. Kemudian, adanya proses atau usaha berkesinambungan. Pada uraian sebelumnya dijelaskan bahwa unsur-unsur administrasi meliputi ada organisasi, ada manajemen, komunikasi,
keuangan, perbekalan, personalia, dan lainnya. Unsur-unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain, bahkan seringkali semuanya dilakukan secara bersamaan. Urutan pelaksanaan dan pentingnya suatu unsur dapat berubah-ubah, tergantung pada orang dan corak kerjasama yang diterapkan. Peranan yang dititik beratkan dari suatu unsur dapat berbeda-beda dalam suatu kerjasama. Jika rangkaian ini berputar, artinya sedang berlangsung sebuah kegiatan. Contohnya, pencatatan pembayaran gaji yang merupakan bidang keuangan sudah tentu berdasarkan catatan kehadiran milik pegawai tersebut. Contohnya, dalam 1 bulan, siapa saja yang tidak hadir, siapa saja yang sakit, dan lain sebagainya. Hal ini tentu akan mempengaruhi proses pencatatan penghitungan keuangan. Yang berikutnya, adanya pembagian tugas. Hal tersebut juga berlaku dalam administrasi. Pegawai yang satu dan yang lain mempunyai peran yang berbeda, serta harus saling mendukung. Pegawai yang menguasai komputer akan banyak bekerja di bidang komputer, seperti bagian data. Pegawai yang menguasai bidang keuangan akan mengurusi bidang keuangan. Pembagian peran yang berbeda akan bersinergi satu dengan yang lainnya untuk saling mendukung dan melengkapi, sehingga kekurangan pada setiap individu akan ditutup oleh individu yang lain. Kemudian yang kelima, adanya bimbingan kepemimpinan dan pengawasan. Agar Anda dapat lebih mudah memahami, mari kita kembali pada contoh permainan sepak bola yang sudah tadi dijelaskan. Apakah ada pemimpin? Tentu saja ada pelatih, ada kapten tim. Pelatih bertugas memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan kepada pemain agar mereka tetap bermain sesuai instruksi dan kesepakatan bersama, serta tidak melenceng dari tugas-tugas mereka, termasuk juga kapten tim yang bertugas memotivasi langsung teman-teman agar mereka tetap semangat sekalipun dalam keadaan tertinggi. Bagaimana di kantor? Mereka seperti pemain sepak bola yang berhasil. Ada pemimpin dan ada pegawai atau pelaksana. Pemimpin akan memberikan arahan kepada pegawai, termasuk melakukan pembinaan, memberikan motivasi, serta pengawasan agar mereka tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok mereka. Jadi, mereka tidak melenceng dari jalan yang sudah diarahkan dan dapat bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang baik, sehingga bawahan mempunyai sikap hormat kepada pimpinannya. Adanya tujuan. Tujuan adalah cita-cita dan impian yang hendak diraih oleh suatu organisasi. Tugas untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dibebankan kepada pimpinan atau manajer, dibantu oleh karyawan yang lainnya. Mengingat pentingnya penetapan tujuan sebagai bagian dari fungsi perencanaan, dibutuhkan pemimpin yang mempunyai visi, pengalaman, dan wawasan yang luas. Meskipun tugas untuk mencapai tujuan dibebankan kepada pimpinan, seorang pimpinan tidak dapat mencapai tujuan tersebut seorang diri. Ia tetap membutuhkan keberadaan pegawai lain yang membantunya untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, sinergi antara pimpinan dan pegawai haruslah diperkuat.
Menurut Mills tahun 2001, untuk memudahkan pelaksanaan administrasi dalam kehidupan sehari-hari, fungsi administrasi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yakni yang pertama, perencanaan. Perencanaan atau planning, yakni kegiatan administrasi yang berfokus pada perancangan atau penetapan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan administrasi. Hasil dari kegiatan perencanaan akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan administrasi. Contoh dari kegiatan perencanaan adalah menyusun anggaran belanja organisasi. Berikutnya, pengorganisasian, yakni pembagian tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pada fungsi ini, tugas-tugas dikelompokkan ke dalam beberapa divisi atau bagian, serta dilaksanakan penunjukan pihak-pihak yang bertanggung jawab pelaksanaan tugas tersebut. Contohnya, dari kegiatan pengorganisasian adalah menyusun dan pembagian kerja bagi para staf administrasi. Kemudian kepemimpinan, yakni fungsi manajemen dalam mengarahkan pembagian tugas pegawai berjalan sesuai yang direncanakan. Pada fungsi ini, manajemen juga memotivasi para pegawai untuk berfokus pada tugas dan pekerjaannya demi tercapainya tujuan perusahaan. Kemudian pengendalian, yakni fungsi manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai dan perkembangan perusahaan. Pada fungsi ini, manajemen dapat menetapkan langkah perbaikan apabila ditemukan masalah. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan kerja perusahaan tetap berfokus pada tujuan. Jenis-jenis administrasi. Ada administrasi publik. Sesuai dengan namanya, administrasi publik dilaksanakan untuk memberikan layanan terhadap publik terkait keputusan-keputusan pemerintah yang menyangkut kepentingan umum. Kemudian ada administrasi pembangunan. Jika administrasi publik berfokus pada penerapan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat banyak, administrasi pembangunan berfokus pada implementasi rencana pemerintah dalam meningkatkan potensi suatu wilayah dan masyarakatnya. Yang ketiga, administrasi lingkungan. Administrasi lingkungan adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya menyeimbangkan kegiatan manusia dalam pembangunan dan tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Demikian pemaparan materi memahami administrasi. Semoga bermanfaat buat kalian dan terima kasih. Assalamualaikum. Demikian pemaparan materi tentang memahami administrasi. Mudah-mudahan menambah wawasan kalian tentang administrasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.